Tes. Alhamdulillah, uhayyikum bitahiyatil Islam, tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah, tahiyata ahlil jannah wa tahiyatuhas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfah liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilayhin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jemaah subuh Masjid Al-Muhajirin ya, Kelapa Gading yang sama-sama disayangi oleh dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah ya, di Ahad subuh yang barokah ini ya, 28 Rajab ya, 1444 Hijriah. Itu berarti tinggal 1 bulan ya, 1 bulan lebih 2 hari kita akan memasuki Ramadan tahun ini ya. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini, dipanjangkan umur kita, diluaskan rezeki kita, dan juga sama-sama ya, kita bisa bertemu dengan Ramadan tahun ini. Jemaah yang dirahmati Allah ya, kita lanjutkan pengajian kita insyaallah. Pada pagi hari ini saya ingin membahas ya, satu periode ya, ini satu periode penting yang pernah terjadi dalam sejarah peradaban Islam atau sejarah peradaban umat kaum muslimin. Di masa tahun 1839 sampai 1879 Masehi. Ini ada periode di mana kekhilafan Islam waktu itu, siapa yang memimpinnya? Kekhilafan Sultan Utsmani ya, 1839 sampai 1871. Ada fase yang disebut oleh para sejarawan, para ahli sejarah
yaitu fase tanzimah. Apa itu fase tanzimah? Jadi Kesultanan Utsmaniyah yang memimpin kaum muslimin selama 700 tahun, ya, dari 1299 sampai 1924, itu dibagi menjadi 5 fase. Ya, para sejarawan membagi dengan 5 fase. Fase pertama yaitu fase pendirian, ya, fase pembentukannya, dimulai dari 1299 sampai 1453. Jadi masa itu di mana Sultan Utsmani bangkit dari beylik atau bahasa Indonesia itu dari kepala sukuan, dari kesukuan Seljuk, kerajaan Seljuk, didirikan oleh Utsman Ghazi, ya, Sultan Utsman pertama, sampai fase 1453 atau puncak kejayaannya, di mana Sultan Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Ya. Jadi fase dari 1299 sampai 1453 itu fase pendirian. Lalu fase selanjutnya apa? Fase kejayaannya, 1453 sampai 1683. Itu fase di mana Sultan Utsmani mencapai kejayaannya, dimulai dari Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, lalu putranya Bayazid II, Salim I, ya, menaklukkan Mamluk dan Safawid Iran, lalu Sultan Sulaiman Al-Qanuni, ya, bisa menaklukkan sepertiga dunia dan lain sebagainya, sampai di fase 1683. Dari 1683 sampai 1800 itu fase Donan Mase namanya. Jadi fase angkatan laut itu mulai bergerak, tapi juga sebagai disebut fase kemunduran, sedikit mundur. Jadi fase kemunduran ketiga. Nah, setelah fase kemunduran itu ada fase tambahan, yaitu tanzimah. Tanzimah ini apa? Tanzimah ini reformasi, kalau bahasa kita, reformasi. Reformasi dari apa? Nah, ini menarik. Reformasi tatanan sosial, politik, ekonomi, militer, pendidikan di kekhilafahan. Jadi, para sejarawan menyebut kemunduran dan keruntuhan Utsmani itu dimulai sejak 100 tahun sebelum Utsmani runtuh. Kan para jamaah yang saya hormati, seperti kita tahu biasanya ya, kalau kita baca-baca, siapa yang meruntuhkan kekhilafan Utsmaniyah? Salah satunya ya, Mustafa Kemal Atatürk. Ya, pasti yang kita tahu ya, Mustafa Kemal Atatürk itu meruntuhkan kekhilafan Utsmaniyah. Tapi ternyata sebenarnya Mustafa Kemal Atatürk itu ialah hanya residu atau hasil. Ya. Jadi sebenarnya kemunduran itu sudah dimulai dari 100 tahun sebelumnya. Dimulai dari tanzimah ini. Mengapa penting? Karena bagaimanapun Kesultanan Utsmaniyah adalah kesultanan Islam terakhir, ya, yang terdekat dengan zaman kita, ya, yang paling dekat dengan zaman modern, begitu. Jadi kalau ditanya bagaimana model negara Islam yang modern, ya kita harus lihat dari apa kesultanan terakhir yang berdiri di zaman itu. Nah, tanzimah ini sebenarnya ialah cikal bakal, ya, keruntuhan Utsmaniyah yang awalnya itu adalah ijtihad atau keputusan yang dilakukan oleh Sultan Abdul Majid I waktu itu untuk mengejar ketertinggalan Utsmani. Jadi bayangkan waktu itu, Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, Utsmani itu negara
ya, dengan luas wilayah yang besar, tapi tertinggal oleh negara-negara Eropa. Sudah kalah perang, kalah dalam teknologi, ya, kalah dalam keilmuan. Ya. Jadi karena melihat kondisi umat waktu itu seperti dalam tanda kutip kalah dengan negara-negara barat, maka Sultan Abdul Majid pun berijtihad untuk mereformasi tatanan sosial. Jadi beliau berpendapat ini nih sebabnya gara-gara kita masih kuno istilahnya. Ya, jadi ini kita ketinggalan zaman nih kalau kata Sultan Abdul Majid mah. Kita kalah sama barat. Akan tetapi dalam prakteknya ini menjadi perubahan sosial yang meruntuhkan seluruh akar-akar kekuatan Sultan Utsmani. Jadi kalau kita bedah ya, misal contoh, sebelum Tanzimah, pendidikan untuk anak-anak ya, atau anak-anak sekolah waktu itu cuma satu, namanya madrasah. Jadi semua pendidikan ilmu pengetahuan semua di sana, dari umum maupun agama. Tapi setelah Tanzimah, pendidikan dibagi dua, sekolah jadi dua. Ada namanya mekteb, ada namanya madrasah. Jadi yang satu sekolah umum, yang satu sekolah agama, sekolah syariah, sekolah ilmu-ilmu agama. Nah ini yang ditentang, karena ini yang disebut dengan sekularisasi pendidikan. Ketika kita memisahkan ilmu umum, ilmu eksak dengan ilmu agama. Itu dimulai sejak 100 tahun sebelum Utsmani runtuh. Ya, itu contohnya. Jadi contoh Tanzimah itu reformasi pendidikannya ialah pemisahan antara mekteb dan madrasah. Kenapa? Karena ketika dipisahkan, otomatis orang-orang anak-anak kita, ya, kaum muslimin waktu itu, ya kalau jadi ilmu eksak tidak ngerti agama, nggak ngerti ilmu dunia. Seharusnya itu saling berkesinambungan, harus saling sejalan. Nah, ketika dipisahkan begitu, menjadi awal dua kutub ya, istilahnya kutub konservatif dengan kutub kaum liberal waktu itu. Itu contoh dari Tanzimah. Memang awalnya ijtihad ini dimulai untuk istilahnya mengejar ketertinggalan ke Eropa, tapi malah menjadi ular ya, atau pisau yang kembali menikam tubuh Utsmani yang menjadi awal keruntuhannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, awal mulanya itu pada tahun 1826 ketika terjadi peristiwa namanya Waqa'il Hairiyah. Jadi singkatnya ada kudeta kecil yang dilakukan oleh pasukan Yenisari namanya. Jika jamaah pernah dengar ya, Janisari atau itu pasukan elitnya Utsmani. Itu sempat melakukan kudeta kecil kepada sultan yang menyebabkan sultan mencabut dan membubarkan satuan pasukan itu. Nah, ini yang jadi cikal bakal awalnya Tanzimah. Lalu 1839 Sultan Abdul Majid I mengundang seluruh petinggi-petinggi, ya, mengundang seluruh duta besar negara-negara barat yang di sana beliau membacakan Tanzimat Ferman atau dekret sultan itu. Jadi sultan mengumumkan bahwa sekarang Utsmani masuk dalam periode reformasi. Untuk apa? Untuk mengambil hati para duta-duta besar negara barat.
begitu. Sampai nanti Tanzimah ini menjadi alat di mana musuh-musuh Utsmani waktu itu menyusup atau mengintervensi kebijakan-kebijakan dalam negerinya. Misal, dulu sebelum Tanzimah itu pembagian pembagian identitas masyarakat itu dibagi menjadi dua, Muslim dan non Muslim. Ya, dahulu sebelum Tanzimah itu ya Anda Muslim atau Anda non Muslim. Tapi setelah Tanzimah itu dirubah menjadi warga negara Utsmani. Jadi tidak melihat agamanya apa, latar belakangnya apa, bangsanya apa, kita semua terpusat menjadi warga negara Utsmani namanya. Begitu. Untuk apa? Agar kaum-kaum non-muslim atau minoritas waktu itu bisa ikut di bawah lindungan negara Utsmani waktu itu. Karena tuntutannya mereka merasa terdiskriminasi. Contoh. Karena apa? Karena kalau tidak begitu, minoritas-minoritas ini bakal ngadu. Ya, misalnya Yunani, ngadu sama negara Yunani, oh saya ditindas. Atau orang-orang non-muslim yang lain misalnya ngadu ke Inggris atau Perancis. Ini saya tidak adil nih. Padahal sebenarnya diperlakukan adil, hanya saja mereka membuat cerita-cerita agar negara lain itu mengintervensi atau merusak Utsmani itu sendiri, begitu. Dan akhirnya Sultan Abdul Majid pun mengambil ijtihad tersebut, begitu. Nah, apa saja pengaruh-pengaruhnya di dalam dunia Islam? Ya, tadi saya sebutkan di pendidikan ya. Di pendidikan itu ada dualisme kutub pendidikan, ada mekteb dan medrese, ada dinas pendidikan sama dinas pendidikan Islam, begitu. Jadi ketika ada kutub ini banyak protes dari kalangan ulama waktu itu akan adanya sekularisasi dalam bidang pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam administrasi pemerintahan tadi ya. Jadi didirikan lembaga-lembaga yang menyesuaikan dengan lembaga tata negara di Perancis, misal, yang tidak sesuai dengan syariat. Itu banyak juga ditentang. Lalu di sisi militer misalnya, di sisi militer ini dahulu kalau mau ikut jadi tentara itu harus jelas nasabnya, anak kamu anak siapa, dari keluarga mana. Tapi setelah reformasi, semua orang dari semua kalangan bisa ikut ke dalam militer. Ya, bisa ikut ke dalam militer, bisa ikut sekolah militer, bisa membangun karir dari bawah, yang akhirnya ya, ini yang saya bilang cikal bakal orang-orang penyusup yang mau merusak Utsmani dari dalam ikut dalam sekolah militer ya, lalu menjadi orang penting di sana dan akhirnya ikut meruntuhkan khilafah Utsmaniyah itu. Lalu di sisi hukum perundang-undangan ya, sama. Jadi sekularisme itu dimulai ternyata bukan setelah Utsmani runtuh, tapi jauh sebelum Utsmani runtuh sudah ada sekularisasi di dalam tubuh kesultanan. Ya. Jadi sekularisasi dalam pendidikan, dalam hukum, ada hukum perdata pidana umum sama hukum perdata pidana syariah. Jadi ketika dipisahkan itu menjadi menjadi kemunduran kepada kaum muslimin waktu itu. Lalu dalam sisi ekonomi misalnya,
Sisi ekonomi ini parah karena dahulu jantung perekonomian umat Islam itu ada di lembaga wakaf. Jemaah sekalian, jadi wakaf yang seperti kita tahu itu berbeda dengan wakaf di zaman Utsmani. Jadi wakaf di zaman Utsmani itu menjadi sebuah instrumen ekonomi masyarakat, ya, masyarakat ekonomi syariah. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Jadi ekonomi wakaf itu, wakaf pada masa Utsmani itu banyak fungsinya. Misal, di zaman Utsmani ada wakaf khusus untuk para pelajar yang tidak punya pena untuk menulis. Itu ada wakafnya. Jadi wakaf itu digunakan sebagai instrumen pelayanan publik di segala sektor. Misalnya di pendidikan. Jadi ada wakaf, ada orang nih, saya mau mewakafkan harta saya, ini tolong kamu gunakan untuk para pelajar yang tidak punya tinta untuk menulis di sekolah. Itu satu. Yang kedua, ada lagi contoh menarik. Wakaf untuk para bujangan-bujangan atau gadis-gadis yang tidak punya biaya untuk menikah. Itu ada wakafnya. Yang ketiga, ada lagi wakaf untuk membersihkan jalan-jalan. Nah, ini dalam bentuk wakaf. Kenapa dalam bentuk wakaf? Karena kalau dalam bentuk wakaf, kan asalnya atau harta aslinya tidak akan habis, akan berkesinambungan terus. Jadi akan ada mekanisme operasional yang dimana hartanya tidak akan pernah habis. Ada lagi, misalnya wakaf untuk membersihkan sungai, itu ada. Ada lagi wakaf untuk pemadam kebakaran, misalnya, itu ada juga. Wakaf untuk rumah sakit gratis, misalnya, itu ada. Nah, semua wakaf-wakaf ini itu menjadi jadi lembaga funding lah kalau sekarang mungkin. Jadi keuangan masyarakat waktu itu diwakaf. Semua terfokus di wakaf. Jadi secara masyarakat berboyong-boyong, berduyun-duyun, bergotong royong itu memberikan dana yang diwakaf untuk digunakan dalam kepentingan publik. Nah, setelah tanzimah ini, wakaf dirubah fungsinya. Jadi wakaf, semua wakaf-wakaf yang tadinya swasta, artinya yang dikelola oleh masyarakat, itu diawasi oleh negara langsung, dipusatkan ke negara, dan Utsmani mendirikan bank pertama. Nah, ini masalahnya. Ketika sudah didirikan bank, maka tergeruslah yang lain ini. Karena bank bagaimanapun itu menggunakan sistem kapital, artinya mengambil keuntungan dari situ. Dan akhirnya Utsmani pertama kali dalam sejarah mengambil hutang luar negeri. Jadi kan kalau kita baca di sejarah, hutang Utsmani itu di akhir kemundurannya itu sampai beratus-ratus juta, bermiliar-miliar, berjuta-juta emas, ya, berjuta-juta emas, ya kalau nilainya itu sampai triliunan kalau sekarang. Yang ditawarkan untuk dilunasi tapi harus jual tanah di Palestina. Nah, itu menjadi ini cikal bakal di mana keruntuhan Utsmani dalam sisi ekonomi. Karena bagaimanapun wakaf yang menjadi jantung perekonomian umat itu disisihkan oleh datangnya bank. Bank-bank ini yang istilahnya membuat ekonomi Utsmani menjadi tergantung dengan bank tadi. Nah, itu contoh ya dari banyak pengaruh yang terjadi di tubuh Utsmani setelah fase tanzimah itu. Jemaah yang saya cintai, poin yang ingin saya sampaikan ialah sebuah bangsa itu bisa runtuh, ya, atau sebuah negeri itu bisa runtuh, itu bukan hanya kerja satu orang. Ya, artinya naif sekali kalau kita mempercayai bahwa ini tuh gara-gara satu orang. Tapi runtuhnya sebuah bangsa, runtuhnya sebuah generasi atau sebuah peradaban itu dimulai dari tatanan sosial masyarakatnya.
Jadi Tanzimah ini menjadi awal meruntuhkan sosial masyarakat Utsmani yang tadinya ya masyarakatnya itu menganut, dalam tanda kutip menganut sosial Islam yang murni. Setelah Tanzimah itu banyak intervensi-intervensi asing ya yang merusak tataran sosial tersebut. Ya, ketika rusaknya tataran sosial tersebut, rusaklah pula keluarga, ya, negara, bangsa, dan lain sebagainya. Dan ini yang saya ingin wanti-wanti kepada para jamaah sekalian. Yuk kita sama-sama menjaga. Ya. Dimulai dari diri sendiri, keluarga kita, ya, masyarakat tetangga kita. Bagaimana kita bisa menjaga tataran sosial masyarakat kita ini dengan baik agar tidak bisa dirusak oleh kekuatan-kekuatan dari luar yang ingin menghancurkan bangsa dan negara kita. Begitu. Ini jadi pelajaran untuk kita, ya, di mana bahwa keutuhan satu bangsa bukan dimunculkan oleh satu orang, tapi dari satu generasi. Begitu. Taib. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin lanjutkan dengan tanya jawab, bisa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Hadza minni wa afu minkum. Ya. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kekurangan. Doakan ya, mudah-mudahan kami para penerus almarhum bisa melanjutkan perjuangan beliau insyaallah dengan lancar ya. Mudah-mudahan bisa menjadi warisan almarhum yang tak terputus insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin tanya jawab, dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 79 saya pernah ke Ankara dan Istanbul. Masya Allah. Masya Allah. Dan kebetulan penjaga rumah saya itu adalah orang Turki. Masya Dia Allah. sudah menjadi warga negara Irak. Jadi polisi dan jadi warga negara Irak. Banyak sekali yang saya tahu. Makanya saya sampai ke sana ya, monitoring. Pelarian dari Turki itu iya. Dan dalam periode saya itu oleh pemerintah Turki itu didukung. Bahkan pernah saya mengadakan bentuk kegiatan yang mengundang beberapa pejabat Turki. Ya mereka mengatakan kenapa mereka di sana? Nah, saya dari berusaha. Nah, itu masalah saya bilang Ustaz. 76 sampai sekarang ini sudah 30 tahun. Ya. Itu saya melihat dampak daripada sekularisasi yang didengungkan bahwa dia dimulai oleh mata itu sudah sebelum itu. Ya, karena sistem manajemen pemerintahan di rumah itu yang masih menghancurkan. Nah itu berapa lama Ustaz? Sebab saya baca kawan-kawan di sana. Ya,
Makanya sampai hari ini, makanya kalau angkat pulau ke Turki, saya jadi bingung sendiri gitu. Karena Indonesia dianggap waktu itu negara Islam. Nah, mungkin lebih mengerti agama orang kampung-kampung kita ini dibandingkan mereka. Mereka sholat asar, sholat subuh, sholat 5 tahun sampai saya di sana. Ya, begitu. Jadi berapa lama dampak daripada perubahan seperti itu? Sebab apa? Kebetulan tugas segala. Saya bayangkan sekarang ini gitu negara kita. Kalau masih sedikit rupa, apa nanti 2-3 tahun mendatang negara kita menjadi negara yang bukan negara Republik Indonesia, atau negara Republik Indonesia dengan filosofi itu. Karena sampai sekarang seperti kota-kota Republik masih banyak orang yang tidak beragama. Jadi kebetulan ada tempat kemarin. Itu keponakan saya 30 orang ke Turki, 30 orang. Sehari sebelum tempat mereka pulang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya tanya, kok itu gak Islam tuh, begini, banyak masuk ke Islam. Yuk kampung. Kalau itu daerah-daerah turis, benar. Ini saya bilang, Erdogan belum berhasil untuk mengembalikan khilafah atau Islam lah, apa boleh istilahnya. Karena saya sekarang ini untuk kembali mengangkat citra Islam. Orang-orang Turki sendiri walaupun katanya sampai sekarang agama itu jelas sudah ada. Makanya banyak yang diundang dari negara-negara utama Indonesia atau negara itu sekolah di sana. Ya saya takut bukan dari usaha benar, dari usaha sekolah. Bagaimana Indonesia banyak. Itu tolong jawab. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan menarik, Bapak. Saya kan pulang dari Turki itu 2022 ya, tahun lalu. Pulang. Sekarang masih sebenarnya kuliah di sana. Cuma sekarang lagi pulang kebetulan. Karena memang itu menarik. Sekularisme itu menjadi, ya bahkan di Turki pun jadi pembahasan. Ya. Karena sekularisme itu kan tadi sejak saya bilang dimulai dari Tanzimah ini. Jadi 100 tahun sebelum runtuhnya sudah dimulai, sudah ada di masyarakat. Karena salah satu ciri sekularisme itu adalah orang menganggap Barat itu maju, Islam itu mundur, ya kan? Kan kenapa orang memisahkan ilmu agama sama umum, merasa yang umum ini lebih baik daripada yang agama. Akhirnya dibuatlah sekularisme tadi. Mental itu dibangun, dipelihara, ya. Akhirnya masuk ke masyarakat, ya. Lalu masuk ke orang masuk ke pemerintahan dan lain sebagainya. Sampai puncaknya ketika Mustafa Kemal Atatürk merubah azan. Ya. Sekularisme ini benar-benar jadi alat kebencian kepada kaum umat muslimin waktu itu. Merubah azan jadi bahasa Turki, melarang jilbab, ya, dan terus mempersekusi ulama yang menentang beliau waktu itu. Itu menjadi momok lah yang dihadapi umat Islam waktu itu. Bahkan penerus-penerusnya Mustafa Kemal itu masih banyak sampai hari ini, dan itu susah dihilangkan karena itu sudah mengakar, dianggap menjadi identitas bangsa mereka. Ya kalau Turki itu ya sekuler gitu. Kalau Islam berarti bukan Turki lagi. Dianggap begitu. Nah, saya melihat perubahannya, saya baca sejarah mungkin dari tahun 79 ya, seperti Bapak sebutkan itu kan fase goncangan politik Turki itu macam-macam. Di fase-fase itu kan setelah operasi Siprus ya, yang bahkan Siprus Utara, setelah itu kudeta militer 2 kali dari tahun 70, 75
70 sama tahun 80 itu 2 kali kudeta militer, yang dimana Turki itu jadi sentral kepentingan negara-negara asing, negara Uni Soviet dan Amerika waktu itu. Jadi ada kanan dan kiri lah kalau di istilah kita. Sampai hari ini pun Erdogan pun apa ya? Kalau saya lihat memang tidak secara langsung mengatakan bahwa saya ini mau membuat negara Islam, karena beliau hanya istilahnya apa ya, mencoba untuk mengembalikan Islam tanpa memunculkan simbol-simbol Islam ya, misal sistem ekonomi tanpa bunga, kan ini yang sekarang digaungkan ya sama Erdogan itu. Jadi dia 2020 menggaungkan sistem ekonomi tidak bergantung kepada bunga bank sentral maksudnya. Jadi ketika inflasi naik, kan kalau pakai logika ekonomi mainstream ya, kan harusnya ikut naik bunganya agar inflasi turun. Tapi beliau merasa bunga ini setannya lah istilahnya ya, setannya ekonomi, karena kalau inflasi naik, bunga naik, otomatis orang nggak punya pekerjaan, orang nggak bisa makan. Akhirnya bunga diturunkan. Yang hari ini sampai jadi perdebatan di semua negara, kok bisa ada negara yang inflasi sampai 200% tapi belum chaos negaranya, masih stabil ekonominya, masih dalam tanda kutip masih bergerak gitu, berputar ekonomi. Nah memang Erdogan sedang mencoba untuk menggunakan ekonomi tanpa bunga. Contoh seperti itu. Kan beliau tidak mengatakan ekonomi tanpa riba, ya, beliau bilang ekonomi tanpa bunga. Gitu. Lalu misalnya apa lagi? Dalam sektor politik misalnya, beliau tidak mengatakan khilafah, tidak, tapi beliau menggunakan istilah ya, atau keadilan, asas keadilan, asas keahlian, asas akhlak. Karena itu yang penting sebenarnya. Banyak ulama berpendapat ya di sana, di Turki pun mengatakan, Erdogan ini sebenarnya Islamnya cuma Islam politik. Jadi di Turki itu Islamnya cuma politik doang, tapi secara ekonominya belum, masyarakatnya juga belum. Tapi menurut saya itu menjadi awal yang baik, karena kita tidak bisa memaksakan pemikiran kita kepada masyarakat. Yang penting kita memaksimalkan potensi kita yang ada untuk membantu masyarakat. Misal ada yang mengkritik begini, ngapain Hagia Sophia dibuka lagi? Emangnya ada yang sholat? Ada yang ngomong begitu. Masjid banyak yang kosong kok, kan nggak pada sholat. Ngapain Hagia Sophia dibuat jadi masjid? Erdogan jawab, ya itu tugas kalian para ulama. Tugas saya sebagai presiden yang membuka kembali Hagia Sophia ini, mengembalikan fungsinya menjadi masjid. Tugas saya sampai situ. Tugas memenuhi masjid itu ya tugas kalian, masyarakat. Begitu contohnya. Contoh lain, masjid nih, sekolah-sekolah Imam Khatib misalnya. Imam Khatib itu kan sekolah, ya kalau kita madrasah ya. Imam Khatib ini dibuka besar-besaran di semua kota, di semua negara. Tapi kalau anak-anaknya masih nggak mau sekolah, ya itu urusan orang tuanya. Tugas saya sebagai muslim itu membuka pendidikan agama seluas-luasnya, ya, memberikan kesempatan sebesar-besarnya. Tugas saya itu sebagai presiden, ya. Cuma untuk mengembalikan pemahaman Islam ke masyarakat, ya, mengembalikan peradaban Islam kepada hati-hati kaum muslimin, itulah tugas-tugas ulama. Jadi saya merasa beliau ini memang pemimpin yang cerdas dalam berpolitik begitu. Karena beliau tidak ingin secara langsung, secara diktator ya, dalam tanda kutip, merubah semua tatanan ini dari sekuler jadi Islam semua. Tidak mudah. Karena akan banyak orang tidak suka, bakal jatuh duluan sebelum berhasil. Tapi beliau membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kepada masyarakat. Yuk, yang mau sholat nih, masjidnya saya bikin. Yuk, yang mau sekolah agama, sekolahnya saya bikin. Yuk, yang mau kuliah jurusan syariah, ini saya datangkan dosen-dosennya dan kampus-kampusnya.
Contoh. Yuk yang mau ekonomi tanpa riba, saya buatkan mekanismenya. Ya, jadi beliau memposisikan diri sebagai presiden untuk semua kalangan yang ada di Turki. Gitu. Memang kurang tepat ada yang mengatakan ingin mengembalikan kepada negara Islam. Enggak, beliau tidak pernah mengatakan ingin kembali ke negara Islam. Tapi beliau berusaha sebaik mungkin untuk memfasilitasi Turki kembali menjadi masyarakat yang Islami, lebih tepatnya. Masyarakat Islami, bukan negara Islam. Kalau negara Islam itu kan hanya simbol. Tapi masyarakat yang madani, masyarakat yang berakhlak, masyarakat yang memiliki adab, yang berperadaban, itulah sebenarnya negara Islam. Ya. Kalau kita bandingkan seperti di Iran misalnya, Iran mungkin negaranya Islam, mengakunya, atau Afghanistan negara Islam, tapi prakteknya sangat tidak Islami. Karena yang paling penting itu kan prakteknya, esensinya, bukan simbol-simbol saja. Jadi Erdogan memang, kalau saya melihat ya, beliau ada baiknya, ada kurangnya. Jadi nggak bisa kita lihat secara ideal. Jadi nggak mungkin, kan dia tetap manusia, pasti punya salah dan khilaf kan. Jadi kita melihatnya harus secara adil memang. Kalau ada yang bilang, Erdogan ini kadang sebutnya kan agen Barat karena terlalu dekat dengan Barat. Jadi kalau kata orang Islamis beliau terlalu Barat, kalau kata orang sekuler beliau terlalu Islamis. Jadi beliau itu tengah-tengah memang, beliau itu memposisikan dirinya sebagai pemimpin begitu. Tidak pernah mengaku saya ini Islamis enggak, saya ini sekuleris enggak. Dia bilang konservatif demokratis lah kalau di ininya ya, ngakunya ya. Saya kurang tahu maksudnya apa, cuma itu. Muhafazakar demokratik begitu. Ya itu. Jadi saya merasa sekularisme mungkin tidak akan hilang dari masyarakat, tapi bisa hilang dari politik. Itu yang pentingnya. Jadi kalau politiknya sudah hilang, ya insya Allah ke bawahnya bisa ngikut. Tapi kalau dari bawahnya nggak hilang-hilang, atasnya juga nggak hilang, ya lebih sulit lagi. Karena ini pekerjaan, bayangkan, beliau baru 20 tahun kan memimpin. Sekularisme sudah 100 tahun lebih awal. Beliau harus menghapus dalam 20 tahun, ya susah. Beliau memang menyiapkan generasi selanjutnya yang insya Allah bisa merubah sekularisme itu dari dalam. Begitu. Makanya saya bilang banyak sekolah-sekolah madrasah dibuka, kan itu sebenarnya buat generasi selanjutnya, buat generasi setelah dia. Yang penting dia sudah menaruh bibit-bibit untuk mengembalikan kembali kepada masyarakat yang Islami. Itu ya, cukup, insya Allah nanti bisa kita diskusikan lagi. Menarik memang kalau membahas soal Turki ini, banyak hal yang bisa didiskusikan. Sebagai saya juga pernah tinggal di sana, karena perubahan itu ekstrim. 20 tahun ini ekstrim. Dari negara yang miskin, ya, negara yang tak tertinggal, segment of Europe kan sebutannya, bisa jadi negara yang secara politik itu hampir menakutkan Amerika dan Rusia begitu. Itu kan secara politik sangat menarik untuk dibahas. Cukup ya, sudah masuk waktu syuruk. Ini saja pengaji kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadza minni wa afu minkum. Allahu ya'khudhu bi aydina illa ma fi khairil Islam wal muslimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qarib mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina. Ya Allah, luruskan pandangan agama kami, panduan hidup kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Sejahterakan dunia kami, tempat kami menapaki kehidupan. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Sukseskan akhirat kami, tempat kami kembali. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Jadikan kehidupan adalah tempat bagi kami melaksanakan kebaikan dalam umur yang barokah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Dan jadikan kematian suatu saat nanti adalah istirahat yang menyenangkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.